Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah la'allakum tuflihun. Ikhwatal Islam a'azakumullah. Para hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali sidang Jumat pada kesempatan siang hari ini, senantiasa khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan tentunya mengajak kepada jamaah secara umum untuk selalu dan terus meningkatkan kualitas keimanan, ketaatan dan juga ketakwaan. Tentunya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala bihaqqi tuqatih, dengan sebenar-benar bentuk keimanan, sebenar-benar bentuk ketaatan dan dengan sebenar-benar bentuk ketakwaan, tentunya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang paling pantas untuk kita ibadahi. Kita tidak melakukan permintaan dalam bentuk-bentuk ibadah ataupun kita melakukan permohonan dalam bentuk-bentuk ubudiyah, kecuali satu-satunya hak permintaan dan permohonan itu hanyalah kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika kalian ingin meminta, mintalah langsung hanya kepada Allah, dan ketika kalian hendak memohon pertolongan, al-isti'anah, maka mintalah setiap bentuk pertolongan itu kepada yang mendatangkan pertolongan bagi segenap kehidupan umat manusia. Sesungguhnya pertolongan itu hanyalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita semua beribadah, dan juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua meminta setiap bentuk pertolongan. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswah dan qudwah, suri tauladan terbaik bagi segenap kehidupan orang-orang yang beriman. Dialah manusia yang pertama yang harus kita cintai dan harus kita prioritaskan dari seluruh umat manusia. Yang Allah katakan di dalam Al-Quran, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang harus kita jadikan sebagai prioritas di atas kehidupan ini. Karena beliaulah uswah hasanah kita. Beliaulah tauladan terbaik bagi kita sebagai orang-orang yang beriman. Semoga salawat dan juga salam tersampaikan kepada ahlal bait, keluarga besar beliau, min azwajihi wa dhurriyyatihi, istri-istri beliau dan anak-anak keturunan beliau, kepada para sahabat dan sahabiyah, kepada para tabi'in dan atba'u tabi'in radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan juga kepada seluruh kaum muslimin, kepada orang-orang yang selalu istiqamah untuk senantiasa ittiba', mengamalkan, menghidupkan dan memperjuangkan seluruh bahagian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas hidup dan kehidupan. Ikhwatal Islam a'azakumullah, para hadirin
jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam salah satu untayan khutbah akhir Sya'bannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebut bulan ini, bulan Ramadan ini juga salah satunya dengan Syahrul Muwasah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan Syahrul Muwasah, yang jika diterjemahkan adalah bulannya keluasan. Apa maksudnya? Nabi mengatakan Syahrul Muwasah, syahrun yuzdad kulla rizqul mu'min fi, yakni bulan yang di dalamnya setiap rizki orang-orang beriman pasti ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrul Muwasah, bulan keluasan, bulan di mana setiap rizki orang-orang beriman, kata Rasulullah, pasti akan ditambahkan di dalamnya. Makanya ya akhi, tatkala para salaf terdahulu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan rizkimu yang ada di atas langit sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para salafun saleh terdahulu ketika mendengar ayat ini, hati mereka menjadi tenang. Fikiran mereka tidak lagi gundah gulana. Tidak lagi fikiran mereka terfokuskan pada perkara-perkara dunia. Kenapa? Karena Allah yang sudah mengatakan wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di atas langit sana rizki kalian telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para salaf mendengar ayat ini tidak ada lagi ngoyo terhadap dunia. Tidak ada lagi obses mereka terhadap dunia, tapi obses mereka terhadap amal kebaikan untuk bekal akhiratnya. Apalagi ya akhi, di dalam bulan Ramadan ini, yang Nabi menyebutnya bulan ini dengan Syahrul Muwasah, bulannya keluasan, di mana kata Nabi janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang yang menjalankan ibadah puasa, tidak usah khawatir terhadap rizki kalian. Di mana Allah menjanjikan di bulan ini rizki kalian pasti akan ditambah dan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maknanya kata para ulama, menjadikan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman, sehingga tugas dan fokus kita di bulan ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, Allah yang menjamin, sehingga pikiran kita menjadi tenang, fokus untuk beribadah. Hati kita juga menjadi tenang, sehingga hati dan pikiran kita menyatu hanya untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau khawatirkan, jangan kau takutkan tentang rizkimu, apalagi di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan. Makanya para salaf terdahulu mendengar ayat tersebut, hilang pikiran mereka tentang kekhawatiran dunia. Tidak sedikit pun ada ganjalan di dalam hati mereka khawatir tentang dunianya. Kenapa? Karena Allah lah yang telah menjamin rizkinya di atas langit sana. Apalagi di bulan ini ya akhi. Jadi kata Islam, a'azakumullah, fokuslah kita beribadah di dalam bulan ini. Raihlah kebaikan-kebaikan yang luas di dalam bulan ini. Tentu kita mencatat kekurangan-kekurangan di masa-masa yang lalu, di Ramadan tahun yang lalu. Maka azamkan di dalam diri kita, jadikan Ramadan ini insya Allah menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita. Karena boleh jadi ya akhi, mungkin saja ini menjadi Ramadan perpisahan bagi kita. Tidak pernah lagi kita berjumpa Ramadan tahun yang akan datang. Maka seseorang yang paling baik itu adalah seseorang yang tatkala dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan itu, kecuali setiap kesempatan itu bernilai kebaikan bagi dirinya. Sekali lagi ya akhi, Allah yang menjamin rizki untuk kita. Fokuslah ibadah di dalam bulan ini. Makanya tadi Nabi mengatakan bulan ini bulannya keluasan. Bulan yang dimana setiap rizki orang-orang beriman pasti ditambah dan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fokuslah kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Urusan rizki serahkan kepada Zat yang Maha Razzaq, yang semua rizki kita telah dijanjikan di atas langit sana.
Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alladhi li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, para hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi poin pertama yang ingin khatib sampaikan untuk khatib pribadi dan untuk kita semuanya. Tidak usah perlu mengkhawatirkan berlebihan tentang rizki kita. Bulan ini syahrul ibadah, bulannya ibadah. Fokuslah kita memperbaiki segala aspek ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah rizki, ada Ar-Razzaq, dialah Allah pemaha beri rizki. Dialah yang akan mengatur dan membagi-bagikan rizki kepada kita. Sehingga fokuslah kita untuk beribadah kepada Allah. Yang ingin khatib sampaikan juga yang kedua adalah, ya akhi, ternyata ada orang-orang yang diancam mendapatkan kecelakaan di dalam bulan Ramadan ini. Siapa mereka? Ternyata bukan orang-orang yang barangkali sedikit amalnya, atau barangkali orang-orang yang tertinggal amalnya, tapi ternyata orang-orang yang diancam mendapatkan kecelakaan di dalam bulan Ramadan ini adalah mereka orang-orang yang mendapati Ramadan sampai Ramadan itu berlalu dari hadapannya, falam yughfar lahu, tapi dia tidak mendapatkan ampunan, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka reminder yang kedua untuk khatib dan untuk kita semuanya adalah, yakni jangan hanya kita terfokus untuk meningkatkan amal ibadah, tapi fokuslah juga kita dalam rangka meraih dan mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatkah khatal Islam bagaimana tatkala Nabi menaiki anak tangga mimbarnya yang berjumlah 3 anak tangga mimbarnya. Pada setiap anak tangga Nabi mengucapkan kalimat amin, amin, amin. Sampai 3 kali Nabi mengucapkan kalimat tersebut. Hal itu mengundang reaksi dari para sahabatnya. Ada apa ya Rasulullah? Kau berulang-ulang kali mengucapkan kalimat amin. Kata Nabi SAW, tadi Jibril datang kepadaku dan Jibril berdoa kepada Allah yang doanya aku aminkan. Apa di antara isi doa Jibril tersebut? Pertama, kata Jibril, ragima anfun, celaka kepada setiap orang yang dia hidup bersama kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya sampai usia tua, sampai usia senja. Tapi ternyata keberadaan kedua orang tuanya itu tidak menyebabkan dirinya sebagai seorang anak masuk ke dalam syurga. Celaka, kata Jibril. Nabi mengatakan amin. Semoga Allah mengabulkannya. Kemudian Jibril berdoa kembali, ragima anfun. Maknanya adalah celaka kepada setiap orang yang tatkala namamu disebutkan ya Muhammad, dia tidak bersalawat kepadamu. Celaka. Nabi mengatakan amin. Dan yang ketiga, celakalah. Celakalah kepada setiap orang yang dia berjumpa dan bertemu dengan Ramadan. Thumma kharaja, kemudian Ramadan itu pergi. Falam yughfar lahu, tapi orang itu tidak mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya akhi, tatkala rizki kita telah dijamin, fokus untuk beribadah, meningkatkan amal ibadah. Dan di sisi yang lain, reminder kita yang kedua adalah jangan hanya fokus pada ibadah saja, tapi juga fokuslah dalam rangka kita meraih dan mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di waktu sahur kita, jangan hanya apa yang mau kita makan waktu sahur. Jangan. Tapi Allah mengatakan wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur ada orang-orang yang beristighfar. Waktu diijabahnya doa ketika sahur. Berdoa kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Sepanjang hari ketika kita menahan lapar dan haus ini, banyaklah beristighfar kepada Allah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan Allah kabulkan atau ampunkan dosa kita. Menjelang berbuka nanti, jangan hanya kita fikirkan makanan apa yang mau kita lahap ketika kita berbuka.
tapi fikirkanlah juga waktu tersebut, waktu diijabahnya doa kita kepada Allah, dan salah satunya yang harus ditekankan pada saat itu adalah minta magfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga insya Allah sampai akhir Ramadan ini Allah sehatkan badan kita, Allah ikhlaskan hati kita untuk beribadah kepadanya, Allah berikan kesabaran terus yang luas dalam diri kita, sehingga tidak pernah kita letih di dalam mengabdikan diri kita kepada Allah Rabbul Alamin. Semoga insya Allah keluar dari madrasah Ramadan ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, menjadi benar-benar orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.